Assalamualaikum, Mas Nafis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Siang. Selamat sore, selamat siang. Hmm. Hari yang berbahagia tentunya. Saya lama tak jumpa dengan Mas Dewan. Dan ini mungkin pertemuan setelah 1 tahun lebih kita tidak bertemu. Mas Nafis, kabarnya gimana Mas Nafis? Alhamdulillah hari ini baik-baik aja. Tadi pagi saya baru jogging ya, kegiatan rutin, terus kegiatan-kegiatan sosial, terus bersih-bersih depan. Oke. Gitu. Kalau nggak pas nggak ke kantor itu paling. Untuk momentum saat ini, dengan kondisi yang seperti ini, ada apakah Mas Nafis? Iya, jadi ini kan memang buat anggota DPR ya. Iya. Buat anggota DPR, jadi mungkin banyak penonton yang belum tahu. Saya Nafis Munandar, sudah jadi anggota DPR di Kabupaten Semarang. Itu dari tahun 2014, jadi udah 3 periode ini. Kurang lebih udah 11 tahun ya, 12 tahun ini. Dari 2014 sampai sekarang. Jadi memang ada distrust atau ketidakpercayaan yang luar biasa dari masyarakat umum ke anggota DPRD maupun ke lembaga DPR pada umumnya. Wow. Jadi sahabat desa khususnya dan tentunya teman-teman yang ada di Kabupaten Semarang, kita mungkin tidak asing lagi dengan sosok beliau karena sudah 3 periode ya sebagai wakil kami di legislatif di Kabupaten Semarang dari Partai Keadilan Sejahtera. Nah, Mas Nafis, tadi menarik, saya ngejar nih, sebenarnya distrust apa sih dari masyarakat kita terkait dengan kondisi saat ini? Kan begini ya, kalau ketidakpercayaan masyarakat itu kan asal muasalnya itu kan bukan hanya soal gaya hidup ya atau ucapan anggota DPR, tapi kalau saya melihatnya itu justru lebih pada tupoksi atau tugas sesungguhnya dari anggota DPR. Ketika masyarakat itu melaksanakan pemilu ya, masyarakat itu memilih ke kotak suara ya, masuk kotak suara terus dia memilih di antara berapa pilihan itu kan dia sebenarnya memilih antara 2 ya. Satu memilih eksekutif ya, mulai dari presiden, gubernur, bupati ya, dan memilih legislatif yaitu DPR RI, DPR provinsi, DPR di kabupaten atau kota. Nah, dia memilih eksekutif dan legislatif itu kan tujuannya beda. Kalau eksekutif itu adalah pelaksana pembangunan, eksekutor ya. Kalau legislatif itu adalah orang yang mengawasi. Lah, jadi masyarakat itu punya harapan yang berbeda. Bagi eksekutif, masyarakat memiliki harapan kerjalah yang baik, ya kan? Bagi legislatif, masyarakat memiliki harapan awasilah eksekutif. Gitu. Sekarang ini memang di teman-teman anggota DPRD ya, teman-teman atau DPR RI bahkan itu tugas pengawasannya memang banyak yang kurang bersemangat kalau saya lihat ya, kurang bersemangat atas satu dan lain hal gitu. Itu yang menyebabkan masyarakat jengkel kayaknya. Saat ini? Ya. Saat sebelumnya? Saat sebelumnya nggak begitu kelihatan, tapi sangat-sangat kelihatan saat ini. Oke. Contoh paling sederhana itu ketika pemerintah memiliki satu program-program tertentu ya, itu kan harusnya diawasi oleh anggota DPR ya. Oleh anggota DPR ini kan kebanyakan mendukung semua kan. Wah, pemerintah punya program A nih, anggota DPR mendukung program A, ya kan? Itu adalah narasi yang seringkali dibangun. Padahal yang diharapkan masyarakat itu kan pemerintah punya program A, DPR bareng-bareng ngomong, mari kita awasi program A. Karena yang namanya program pemerintah itu belum tentu semuanya baik dan benar. Ada program-program yang baik, ada program-program yang memang perlu dievaluasi. Gitu. Oke. Ternyata kita makin diajak masuk oleh Mas Nafis. Oke, jadi mudah-mudahan acara ini nanti akan berlanjut dengan judul mungkin menarik ketika kita bicara 1 jam bersama Mas Dewan Blak-Blakan. Kita keren Mas ya? Ya, monggo. Mas Nafis,
Nah, eh, yang terjadi sekarang seperti itu. Terus di durasi yang sudah berjalan ini dari 2000 pemilu kemarin 2024 sampai sekarang, saya mau tanya, optimalisasi apa, seperti apa yang dilakukan oleh anggota dewan sendiri? Jadi anggota DPR itu ya, anggota DPR itu kalau bagi yang apa namanya memiliki program-program yang bagus, saya pikir masyarakatnya juga mendukung dia ya, baik itu program sosial maupun program penyerapan aspirasi ya, menerima tamu ya, terus juga menangkap apa yang diinginkan oleh masyarakat gitu ya. Tapi pasca pemilu, lah ini untuk otokritik juga kepada saya juga teman-teman yang lain, itu biasanya pasca pemilu itu banyak anggota DPR yang menutup diri karena pemilu udah selesai, ya kan, masa kampanye masih jauh. Wah, itu kan saatnya menutup diri, entah karena alasan capek, entah karena alasan satu dan lain hal gitu kan. Karena kan itu butuh apa ya, kita membuka diri dari masyarakat tuh butuh energi yang tinggi. Oke. Ternyata ribet juga ya. Ya ribet. Jadi anggota DPRD itu salah satu cirinya juga dia nggak mengenal jam kerja. Kalau misalnya ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang mau menyampaikan aspirasi, ternyata masyarakat ini mau ke tempat kita jam 8 malam kan. Berarti itu juga udah di luar jam kantor kan. Di luar jam kantor pada umumnya. Lah kita juga harus bisa menerima, harus bisa melayani, harus tetap tersenyum, harus punya energi, ya kan, harus sepenuh hati untuk mendengarkan keluh kesahnya. Tuh, jam 8 malam. Nanti tahu-tahu udah jam 10 malam rombongannya nggak pulang-pulang kan, kita tetap harus nemani terus. Apalagi kalau ketika jam 10 malam ada rombongan lain lagi yang datang juga kan, berarti harus senantiasa ready lah, harus siap. Tetapi itu semua emang dilakukan itu dengan kesadaran ketika kita menjadi wakil rakyat memang harus begitu, atau kita awalnya belum tahu Mas, wah ini ternyata kok banyak tamu dan akhirnya menjadi agenda yang sepertinya tidak dipaksakan. Iya. Ya, benernya gimana? Ya sebenarnya ada juga di antara teman-teman yang kaget ya, yang kaget. Oh, jadi anggota dewan itu ternyata capek juga. Ternyata harus sampai malam juga. Ternyata Sabtu Minggu juga harus berkegiatan juga. Lah, anggota-anggota DPRD yang bisa beradaptasi, mampu belajar ya, belajar dari temannya sesama teman atau belajar dari senior-senior yang sudah lama, itu menjadi kunci bagi dia untuk melakukan pelayanan gitu. Tapi kalau anggota DPRD yang tidak mau belajar ya kan, tidak bisa beradaptasi, tidak tahu tupoksi ya, pada saat kampanye, pada saat pemilu dia akan kesulitan untuk mencari suara walaupun dia punya banyak uang. Oke, nah ini mungkin bagi teman-teman yang di tahun mendatang akan mencalonkan perlu diketahui dan diwaspadai. Tapi setidaknya yang disampaikan oleh Mas Nafi ini nanti kita sama-sama bisa nangkep ya. Berarti ada satu pengharapan yang besar ke depan bagaimana sebuah komitmen dan transparansi sebagai anggota dewan ini akan disampaikan. Kira-kira seperti itu, Mas. Iya. Oke, nah Mas Nafis sudah 3 periode, Mas. Kira-kira di tahun pemilu mendatang apa yang mau dilakukan Mas Nafis? Pemilu mendatang ya kita nunggu tugas saja dari partai. Kalau kita ditugaskan untuk mencalonkan diri ya tentunya kita mencalonkan diri lagi gitu ya. Tapi di luar daripada tugas kita dari partai, tentunya kita juga harus bisa melihat bahwa masyarakat ini ada kebutuhan yang berbeda. Ya, kebutuhannya itu berbeda. Di masyarakat di tahun-tahun tempo yang lalu ya, di tahun 2019, 2014 itu banyak usulan-usulan masyarakat yang terkait dengan fasilitas umum ya, apakah itu jalan, apakah itu jembatan, apakah itu ada tempat ibadah yang rusak, roboh dan seterusnya ya kan. Yang saya rasakan untuk hari ini dan ke depan itu terkait dengan permasalahan pribadi personal ya, diantaranya itu adalah apa namanya BPJS ya, itu banyak itu masyarakat, anggota masyarakat kita yang mengusulkan itu ya, BPJS, terus lapangan pekerjaan ya, kesejahteraan. Jadi
ada penurunan ya dalam tanda kutip ya, ada penurunan kesejahteraan masyarakat, penurunan di mana-mana ya. Karena kalau dulu yang diminta fasilitas umum, sekarang diminta kesejahteraan pribadi gitu kan. Artinya apa? Artinya pekerjaan ya dan nafkah yang selama ini diterima oleh rakyat, oleh warga kita itu banyak berkurang, sehingga untuk kebutuhan keluarga dia tentunya perlu ada tambahan. Nah, itu yang seringkali saya rasakan di situ. Oke, belak-belakan 1 jam bersama Mas Dewan. Nah, untuk hal ini terakhir ada pertanyaan, Mas Dewan. Teman-teman di satu Dewan Kabupaten Semarang ini tetapi masih punya nyali dan semangat yang membara kan? Maksudnya teman-teman di semua dewan yang ada di Kabupaten Semarang ini semuanya toh masih punya semangat kan? Iya, masih punya semangat. Masih ya? Iya. Oke. Jadi sekilas terkait dengan bagaimana Mas Nafis ini sebagai anggota dewan, tadi kayaknya juga sedikit ada semacam keluh kesahnya ya. Iya. Tapi kita cukupkan itu. Nah, sekarang saya mau tanya, Mas Nafis ini di anggota dewan ini membidangi hal apa, Mas? Sekarang saya di Komisi B ya, di bidang perekonomian. Perekonomian itu mitra kerjanya ada Perindakop, UMKM ya, perindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM. Terus kita di Badan Keuangan Daerah, itu yang termasuk kemarin geger-geger PBB itu di Badan Keuangan Daerah. Terus kita juga membawahi juga di Dinas Pertanian, ya, yang pada intinya kita terkait dengan perekonomian di Kabupaten Semarang. Oke. Nah, mungkin saya akan tanya satu yang lagi santer nih terkait dengan PBB. Sebenarnya ada polemik apa di Kabupaten Semarang terkait dengan PBB, Mas? PBB itu kan yang kemarin sudah dibatalkan oleh Bupati ya. Memang dari semenjak 3 periode pemerintahan ya di Kabupaten Semarang, 3 periode bupati, itu tidak ada kenaikan PBB, terus kemudian itu terakumulasi kan, terakumulasi secara signifikan gitu kan. Yang seharusnya idealnya PBB itu naik per tahun, tapi dengan nominal yang tidak membiayai masyarakat gitu kan. Salah satu usulan dari DPRD, waktu itu ada satu pansus ya di DPRD, itu kita merekomendasikan agar kenaikan itu tidak lebih dari angka 5% per tahun. Jadi kalau Mas Budi di PBB-nya itu tercantum 100.000, tahun depan naiknya 5.000, 105.000. Demikianlah tahun depannya lagi. Sehingga apa? Sehingga masyarakat memiliki kemampuan untuk bayar PBB. Memang kalau kita bilang apakah bisa sih nggak naik gitu kan, bisa, tapi pelayanannya pasti kurang gitu lah. Sehingga untuk mencapai pelayanan yang baik ya kan, pelayanan yang prima itu tidak diperlukan pajak, salah satunya PBB. Oke. Mas Nafis, ada sebuah akumulasi juga dari masyarakat. Jadi sebenarnya selama ini masyarakat ketika ada pajak naik kayaknya juga nggak begitu penting lah, toh semuanya berjalan. Mungkin karena kemarin ada satu daerah lain yang seperti itu akhirnya berimbas ke kita. Tetapi yang agak betul-betul menjengkelkan tuh begini, Mas Nafis. Ada perjalanan korupsi, terus ada koruptornya yang duitnya itu gede banget, sementara itu sepertinya belum diapa-apakan, atau mungkin sudah diapa-apakan, saya nggak ngerti, tetapi masyarakat masih dibebani pajak dan dinaikkan. Jadi ketimpangan ini itu kadang menyakitkan. Bagaimana menyikapi hal seperti itu, Mas? Kita kalau melihat kan ada yang namanya negara ya. Negara itu terdiri dari warga negara, wilayah, dan pemerintah sebagai pengelolanya ya kan. Nah, pemerintahan itu tidak bisa serta-merta dibebankan hanya kepada bupati saja atau DPR saja atau presiden saja, DPR RI saja, tidak.
tapi seluruh unsur ini berjalan. Kalau seluruh unsur ini berjalan, kepuasan masyarakat itu akan meningkat. Tapi kalau ada salah satu dari unsur ini tidak berjalan, maka kepuasan pasti akan turun. Ya seperti tadi Mas Budi udah bilang, kalau ada koruptor, koruptornya tidak diapa-apain, malah boleh mencalonkan diri sebagai anggota DPR, ya kan? Itu kan masyarakat jadi jengkel ya. Harus kita maklumi, harus kita pahami. Ini juga menjadi kritik bagi kami sebagai penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Semarang, ya, untuk bisa tetap memuaskan masyarakat. Karena kita tuh, jadi gini deh, seorang penyelenggara pemerintahan, apakah itu bupati, apakah itu kepala dinas, ya, PNS maupun anggota DPR, DPRD, itu harus tahu dan sadar betul bahwa dirinya dan keluarganya dan anak-anaknya itu dikasih makan oleh rakyat. Ya, Gitu loh. Kalau dia nggak punya keyakinan seperti itu, kesadaran seperti itu, yang dia lakukan itu jauh dari harapan masyarakat. Misalnya contoh paling sederhana, seseorang menjabat sebagai kepala desa, ya kan, yang sebelumnya dia ketika kampanye dia bagus kemana-mana, ya kan, ke pengajian-pengajian dan seterusnya. Ketika dia sudah menjadi kepala desa, dia untuk mencalonkan diri di periode mendatang, dia sudah nggak datang lagi ke pengajian-pengajian, tapi yang dia lakukan adalah pengancaman. Misalnya, kamu kalau besok nggak milih saya, ya kan, surat-suratmu nggak tak layani, misalnya, nggak tanda tangani, gitu kan. Lah, itu kesalahan terbesar kita sebagai seorang pejabat, ya, pejabat daerah, pejabat di desa, pejabat di pusat, itu gitu loh. Dia harus sadar betul dari mana asal muasalnya, dari mana keluarganya mendapatkan penghidupan, nafkah, ya kan, dan dia harus bisa bekerja sesuai dengan tadi kesadaran tadi. Ternyata betul, sebagai pelayan ini memang harus betul-betul apa ya, nancep ya bagi mereka-mereka menjadi pemimpin itu, dan tidak sekedar menjadi ruh kita, tapi mengaplikasikan juga. Harus diaplikasikan. Luar biasa. Nah, ya mudah-mudahan untuk teman-teman yang menjadi pejabat lah, yang kursinya empuk lah, itu benar-benar sadar betul bahwa dia memang wakil rakyat, betul ya. Jadi di sini sebenarnya yang disampaikan Mas Hafiz bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat itu sudah tersampaikan juga, bahwa sebenarnya rakyat, tapi pada kenyataannya memang ada kalau saya petani ada dua hal, Mas. Masyarakat itu sebenarnya, saya tuh begini tuh sudah hidup, ya. Saya sering belusuan ke pelosok, bahwa petani itu nyangkul tiap hari, masih bisa ngopi, bisa ngerokok. Udahlah, saya hidup. Bahkan ada yang saya tanya, negara rusuh, saya nggak urus, dia hidup. Nah, begitu luar biasa. Artinya kadang kalau kita sederhanakan lagi, dia tuh nggak butuh pemerintah kalau gitu. Bagaimana kalau kita berharap bahwa seorang pemimpin yang terkecil, katakan di desa ini, berharap bahwa masyarakat itu diharapkan proaktif. Bagaimana ini caranya, Mas Hafiz? Ini gini ya, aspirasi masyarakat itu ada masyarakat yang ngomongnya kencang, ya kan, ada yang ngomongnya biasa, ada yang ngomongnya pelan lirih, ya kan. Kayak misalnya seorang petani yang dia tiap harinya ke sawah, ya kan, kalau ditanya, Pak, ini kenaikan BBM ini ngaruh nggak, Pak? Enggak, kalau saya nggak maco saya nggak makan. Mau BBM naik, kalau saya nggak maco ya saya nggak makan. Mau BBM turun, kalau saya nggak maco saya nggak makan, gitu kan. Lah, itu memang bahasa-bahasa masyarakat, tapi seorang pemimpin harus tahu, seorang rakyat yang ngomongnya lirih, pelan, itu semua punya pesan. Dia harus mampu mengelaborasi. Kalau seorang pemimpin tidak mau mengelaborasi, yang dia dengarkan hanya rakyat-rakyat yang kencang saja, ya, yang suaranya menengah, sedang, suaranya pelan, lirih tadi nggak dia dengarkan, yang terjadi kayak di Pati kemarin, bakar-bakaran, ya, gedung DPRD dibakar, ya kan, kantor bupati dibakar. Itu terjadi karena pejabatnya dia tidak membuka telinga, gitu loh. Lah, sistem yang baik adalah sistem yang bisa mendengarkan, baik rakyat itu suaranya kencang maupun suaranya pelan. Itu keren. Oke, belak-belakan 1 jam bersama Mas Dewan. Ini akan
nggak ono rampungnya kata kalau kita bahas hal semacam ini. Tapi setidaknya saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan di teman-teman dewan lain itu harapannya bisa ngobrol seperti ini lah. Syukur-syukur banyak ruang-ruang yang dikhususkan untuk podcast. Syukur-syukur ada audien dari masing-masing komunitas ini. Relax aja lah. Ngapain sih kita? Ini diinisiasi oleh Mas Dewan, Mas Nafis, yang kebetulan kami mengenal cukup lama. Nah, oke. Tadi terkait dengan PBB memang seperti itulah realitanya, tapi setidaknya memang kesenjangan itu kembali lagi bahwa sebuah akumulasi. Sama, kalau tadi ada akumulasi dari pemerintah, masyarakat pun demikian. Walaupun suara lirih, ternyata akumulasinya sangat luar biasa ketika terjadi sesuatu hal. Nah, ini dia malah sama sekali nggak mau tahu ketika itu. Maka sebenarnya anarkis itu bisa datang kalau kita sadar betul itu ya karena tadi akumulasi sebuah yang dia nggak bisa lagi di gue coro kepiye wong sedangkan kamu aja melakukan seperti itu terus menerus. Kalau masyarakat tidak memakai cara itu, coba cari solusi, cara opo gitu loh. Artinya emang cara ini yang harus dilakukan oleh para pemimpin kita, wakil kita dari jauh hari. Ya, perlu diingat juga Mas Budi ya bahwa masyarakat kita tuh ya masyarakat Jawa khusus ya, itu kan punya prinsip. Kalau yang pertama dia diajak ngobrol ya kan, diajak debat ya kan, dia terus pejabatnya menang-menangan, dia akan ngalah. Ya kan? Setelah ngalah, pejabatnya masih ngotot lagi, dia akan ngaleh. Kalau dia sudah ngaleh, sudah pindah, sudah menyingkir, pejabatnya masih ngotot lagi, dia akan ngamuk. Kan? Ngalah, ngaleh, ngamuk. Nggak bisa dibendung kalau udah ngamuk. Nggak bisa dibendung. Nggak bisa dibendung, nggak bisa disalahkan. Kalau sampai kemudian kantornya dibakar, bablas-bablas rumahnya dibakar, ya nggak bisa nyalahkan juga yang bakar. Oke, Mas Nafis. Kemudian ada lagi tadi disampaikan di bidang ekonomi nih. Kabupaten Semarang belum lama ini terbentuk sebuah komite ekonomi kreatif yang sepertinya komite ini cukup kalau saya sebut cukup eksklusif juga. Jadi komite ini berani audiensi dengan hampir seluruh instansi kedinasan, Mas. Termasuk terakhir bersama Dewan. Ini kira-kira apa yang bisa ditangkap oleh Mas Nafis nih? Yang pertama kita lihat dulu ya, di Kabupaten Semarang itu memiliki satu khasan ya. Kekhasannya adalah kekhasan geografis ya, kekhasan demografis dan kekhasan historis. Yang dimaksud dengan kekhasan geografis itu kita punya gunung ya, pegunungan, lereng gunung itu ada. Berarti kalau lereng gunung dia cuacanya enak, ya kan, cocok untuk melakukan pertanian dan seterusnya, ya kan. Dan kita juga punya pesisir, walaupun ini pesisir opening, ya kan. Tapi itu juga apapun juga pesisir, gitu kan. Yang kedua, kita memiliki kekhasan juga, kekhasan demografis. Kekhasan demografis kita itu penduduknya terdiri dari penduduk urban ya, pinggiran kota, ada pekerja juga, ada petani juga, ada pedagang juga, komplit. Ya, komunitas seniman juga ada banyak juga di Kabupaten Semarang. Itu yang terakhir, kekhasan historis, di mana di Kabupaten Semarang itu banyak petilasan-petilasan, peninggalan-peninggalan ya, dan juga berupa warisan tradisi. Ya, warisan tradisi. Saya tuh pernah ada satu teman saya menjelaskan, waktu itu ngobrol-ngobrol, dia adalah salah satu aktivis ya, aktivis sejarah ya, aktivis sejarah. Saya diajarkan yang namanya relief burung merak ya, relief burung merak. Relief itu adalah ukiran-ukiran di candi, itu hanya ada di Kabupaten Semarang. Jadi kalau selama ini kita pakai batik Gedong Songo, itu ada lagi sebenarnya yang lebih elegan, yaitu burung merak gitu. Burung merak ya. Nah, burung merak itu juga punya
apa namanya, punya definisi historis yang luas juga. Salah satunya dia senang terhadap keindahan, memamerkan keindahan, ya kan, dan juga warnanya bermacam-macam, yang itu mencirikan warga Kabupaten Semarang. Jadi kaya sebenarnya kita tuh. Nah, artinya dengan adanya Komite Ekonomi Kreatif yang baru saja 1 tahun yang lalu resmikan oleh Pak Bupati, berarti ada satu hal yang ada korelasinya gitu Mas ya? Iya. Jadi Komite Ekonomi Kreatif kalau menurut saya itu, kalau Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Semarang kerjanya orang apet. Oke. Karena hartanya sudah banyak. Oke. Harta kita itu banyak sekali, harta yang nampak tak nampak ya, benda atau tak benda, ya kan. Yang sulit itu kan adalah untuk menemukan, menyambungkan, ya kan, antara dinas, antara pihak swasta, ya kan, terus antara pegiat masyarakat, ya kan, aktivis-aktivis di level desa, terutama anak-anak muda, ya kan. Anak-anak muda ini kan yang sekarang mungkin usia-usia SMA atau usia SMP perlu dilibatkan, perlu kita kasih tahu, ya kan, perlu kita minta juga sumbangsihnya kira-kira opo. Nah, salah satu tugas Komite Ekonomi Kreatif di situ, dan kita di DPRD mendorong sekali, dan kita mengandalkan Komite Ekonomi Kreatif bagaimana caranya agar harta-harta tadi bisa nampak di permukaan. Oke, jadi tepat sekali memang ini sesuatu yang tidak dibuat-buat. Ketika ngomong Kabupaten Semarang, sebenarnya begitu melimpah tentang potensi dan asetnya tentunya. Ya, tadi disampaikan dari historis, demografi, kemudian geografi. Semuanya menjadi sebuah potensi yang itu semua sudah ada. Artinya kita hanya butuh bagaimana mengelaborasikan gitu ya. Kemudian mensinergikan. Ini yang agak susah nih. Ketika kita ngomong sinergi, berapa komponen nih dari dinas, kemudian pemerintah, pemerintah pusat, menengah, kecil, desa, kemudian komunitas. Nah, ini yang susah minta ampun. Tetapi kami juga mencoba, kebetulan saya sendiri sebagai anggota di situ, di sumber daya manusia, kami juga mencoba mulai memetakan, mengajak komunitas-komunitas anak muda untuk bertemu. Harapannya ada satu hal yang menarik ketika kita ingin membranding sebuah potensi yang sudah ada. Ketika dilibatkan anak muda dengan mungkin puluhan atau ratusan, sebenarnya itu hal mudah sekali untuk bisa memblow up melalui media sosial tentunya, karena saat ini sebenarnya cara yang tercanggih untuk membuat sesuatu yang besar itu sebenarnya juga murah sekali, hanya dengan menggunakan sosial media. Tapi ini bagaimana kita bisa betul-betul visinya sama lah, tapi juga visioner ke depan ke sana. Nah, tentunya ada Mas Dewan di sini, dan kita sudah merasakan kemarin satu gebrakan yang dilakukan oleh teman-teman Dewan mendorong kami untuk memulai pergerakan. Nah, harapannya nanti kita dibimbing terus Mas Dewan untuk betul-betul bahwa Kabupaten Semarang ini potensinya muncul, dan inilah aset yang akan kita jual menjadi sebuah profit baru. Yang selama ini ya kita tahu semua lah, banyak yang dikelola oleh tanda petik itu selalu boom, akhirnya mangkrak. Tanda petik itu betul, pemerintah maksudnya. Ya nggak usah ditutup-tutup ya. Jadi coba kita tidak sama dinas pariwisata sama dinas perindakop ya, ini citra saya semua ini. Dinas pariwisata khususnya. Jadi mereka juga saya melihat belum paham, mereka sebagai apa di situ perangkat di dinas pariwisata itu semestinya setiap kegiatannya itu memblow up sesuatu yang akan kita branding, bukan memblow up diri. Ini banyak sekali mereka yang selfie loh, itu ngapain itu? Ini seorang perangkat loh. Ini penting loh, Mas Iwan, nanti bisa disampaikan. Jadi teman-teman yang ada di institusi atau perangkatnya itu jangan itu ya memamerkan tapi nggak ada esensi sama sekali. Itu nanti blunder malahan. Tapi betul-betul kalau mereka di jam kerja, jam dinas, ya harus
fokus di apa yang mau disampaikan. Saya mulai agak risih ketika mereka yang pakai seragam dinas, fotonya hanya sebatas selfie. Nanti takutnya kepercayaan masyarakat juga semakin pudar dengan mereka. Nah, ini mungkin bisa disampaikan. Nah, hal yang sangat fundamental di sini sebenarnya ada sebuah pemerintah kecil desa, Mas Nafis. Nah, mungkin apa yang diharapkan apa yang mau dilakukan dari teman-teman dewan ini terkait dengan desa itu sendiri, karena desa ini kan sudah dikasih otonomi, Mas. Dikasih modal, Mas. Tetapi saya ngomong memang belum optimal. Mungkin Mas Nafis juga akan ngomong seperti itu. Apa yang mau dilakukan itu? Jadi gini ya, sih kalau kita bicara soal desa itu sama ya, bangunannya ya, desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat itu semodel sebenarnya. Modelnya apa? Itu model birokrasi. Model birokrasi itu memang lamban, perlu banyak masukan, perlu banyak dorongan. Kalau orang disuruh memilih kerja beneran sama selfie, orang pasti memilih selfie daripada kerja beneran, karena kerja beneran itu capek, kan? Nah, tapi saya justru melihat banyak teman-teman dari dinas juga yang memerlukan bantuan, memerlukan masukan dan sangat terbuka. Nah, warga masyarakat dan juga pelaku-pelaku hiburan, pelaku pariwisata, pelaku jasa perdagangan dan seterusnya itu banyak yang a priori terlebih dahulu. Kalau aku kasih masukan ke dinas, nanti diterima nggak sih? Nanti terus gimana sih? Nanti malah saya dianggap sebelah mata dan seterusnya gitu ya. A priori itu perlu kita hilangkan. Banyak teman-teman di dinas maupun di tingkat desa maupun di pusat atau dimanapun itu kalau dapat masukan tuh senang gitu loh. Senang gitu kan. Lah, apalagi masukan-masukan yang sifatnya bisa dikomersilkan ya kan. Kita bisa mendapatkan profit dari situ kan, sehingga pemerintah kabupaten juga bisa menarik pajak yang lebih tinggi dari situ. Ya. Ada sebenarnya potensi yang cukup menarik, yaitu ini yang jarang sekali orang masuk, yaitu potensi terhadap hak atas kekayaan intelektual. Haki ya. Ya, haki ya, hak cipta, hak kekayaan intelektual itu. Negara kita atau pemerintah kita itu juga mengakui hak haki atau hak cipta untuk barang-barang selain lagu juga, ada gambar, ada desain bangunan dan seterusnya. Saya mendorong agar pemerintah desa itu bisa menggali apakah di sana ada lagu-lagu, ya kan, lagu-lagu di level desanya masing-masing, ya kan, atau desain-desain dari relief, sebagaimana saya tadi bilang, ya kan, relief Merak itu kan, terus ada juga mungkin desain terkait dengan rumah adat dan seterusnya, untuk lomba-lomba mengajukan ke Kementerian Hukum dan HAM agar itu menjadi karya cipta yang diakui oleh negara gitu loh. Jadi jangan sampai kita rebutannya hanya dari Indonesia dan Malaysia saja, rebutan reog misalnya kan. Saya pengen mendengar, melihat, ya kan, ada antara desa misalnya, desa di Banyu Biru dan desa di Tuntang misalnya, rebutan hak karya cipta atas apa, misalnya atas seni keprajuritan kan, atau apa gitu loh. Lah itu antar desa monggo silahkan berlomba. Kalau hal ini belum menjadi duit, siapa tahu bisa jadi duit, karena kan seperti Mas Budi tadi bilang, zaman sekarang itu mudah sekali untuk membuat viral kan. Buat viral, siapa tahu desain terhadap satu hal ternyata viral dan itu mendatangkan nilai ekonomi. Ketika ada orang yang ingin mengakses, dia harus bayar royalti ke kita, royalti ke desa gitu. Nah, jangan sampai royalti itu atas nama pribadi ya, royalti yang berasal dari kasana tradisional dan warisan tadi, atas nama pribadi, tapi lebih baik itu atas nama pemerintah desa atau pemerintah kabupaten dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya juga ketika itu sebuah potensi yang ikonik ya, dari masing-masing desa, ya seharusnya ya menjadi hak kekayaan intelektual, atau dalam ini memang harus didaftarkan ke Kemenkumham untuk sebagaimana itu dipatenkan. Ini mungkin nanti buat teman-teman yang di Tuntang lagi
marak juga terkait dengan sanggar tari yang Iya, memang betul. memang dia mampu menciptakan sebuah koreografi, kemudian sampai gamelan, Hmm. bahkan tembang. Hmm. Nah ini mungkin nanti bisa Hmm. Mas Dewan juga bisa mendampingi nanti ke Insya Allah depan, bisa. dibantu Iya, insya Allah bisa. agar mereka benar-benar satu waktu, karena kalau saya lihat itu memang ikonik dan bagus. Siapa tahu ke depan menjadi sebuah profit baru Iya. di luar dari Iya. produk itu sendiri. Iya. Nah, ini bagi teman-teman juga perlu perhatian bahwa selama ini ketika kita membuat satu produk apapun itu, produk makanan, produk kreasi, produk jasa, dan seterusnya, itu selalu terfokus pada goal dari produk itu sendiri. Nah, ini saya lagi gencar juga sama teman-teman bagaimana storytellingnya itu bisa dimunculkan menjadi sebuah edukasi. Ini kira-kira gimana nih Mas Nafis? Karena potensi itu ternyata sangat luar biasa. Jadi orang membuat, saya ambil contoh nih, orang menanam melon saat ini. Ini desa-desa ada yang mengalokasikan beberapa desa untuk ketahanan pangannya ini sebagai budidaya melon, membuat greenhouse, kemudian tanamlah melon hidroponik di situ. Nah, goalnya adalah bagaimana ketika panen melon. Nah, tapi saya mencoba sendiri bahwa memang harus muncul sebuah value, nilai baru dari prosesnya. Jadi ketika dia menyemai, kita ambil konten ketika umur seminggu, ambil umur 15 bulan, percaya enggak ya, 15 hari, percaya enggak, dari salah satu desa yang ada di luar kabupaten telepon, Mas Budi, aku mau studi tiru. Betul loh. Iya. Padahal kita belum pernah panen sekali, baru umur 15. Jadi kalau daunnya itu masih hijau royo-royo nyenang kayak gitu loh. Berkunjunglah satu pemerintah desa, dan ini tentu kalau kita ngomong profit, dan ini jelas duitnya. Apa yang kita jual? Nah, artinya itu menjadi nilai, padahal pas panen gagal, Mas. Nah, ini kan menarik sekali bahwa prosesnya itu bisa dijual, Mas. Gimana dengan hal semacam itu, Mas? Betul ya. Itu untuk storytelling itu bagus ya. Dan bangsa kita, bangsa Indonesia itu, dengan kita memiliki sekitar 7.000 bahasa ya. 7.000 bahasa itu yang bahasa tulis yang ada hurufnya itu hanya beberapa ya. Dari 7.000 bahasa itu yang bahasa tulis itu hanya beberapa loh. Salah satunya bahasa Jawa ya kan, ada Wono Coroko ya kan. Aksara mana lagi itu di yang Ilagaligo itu ya, itu ada lagi. Tapi di luar daripada itu semuanya bahasa lisan, bahasa tutur. Artinya apa? Masyarakat kita memiliki DNA untuk bercerita, untuk berkisah. Nah, ada banyak kisah, ada banyak legenda gak masuk akal tuh ya, mulai dari apa namanya, di Rawapening itu ya kan. Terus ada lagi legenda Tangkuban Perahu, semuanya kan legenda semua, kisah semua. Yang paling penting bagaimana kita mengisahkan itu menjadi menarik. Kalau menarik itu berarti ada prolog ya, ada prolog, ada konflik, ada penyelesaian. Penyelesaian kayak gimana kan? Nah, 3 itu aja. Kalau bisa mulai 3 itu, semua storytelling pasti berhasil. Orang pasti seneng melihatnya gitu. Nah ini poin yang terakhir ini kan saya juga sekaligus mau sambat dengan Mas Dewan nih. Teman-teman yang ada di Dewan, kita nggak asing lagi dengan namanya kampanye. Sebenarnya kalau teman-teman sadar sebuah kampanye ini diaplikasikan dengan hal-hal semacam itu, kira-kira bagaimana, Mas? Karena itu ceritanya panjang ya, karena dalam politik itu 1 tambah 1 tidak mesti sama dengan 2. 1 tambah 1 kadang-kala malah minus 5. Malah minus ya dalam politik. Dalam politik. Sehingga kalau saya bisa ngomong, pemimpin hari ini, bupati, sampai presiden, DPR dan seterusnya, termasuk yang jelek-jelek itu adalah cerminan dari masyarakat. Ya, cerminan dari masyarakat.
kalau kita mengharapkan kampanye yang aktif, proaktif, ya kan, kampanye yang mendidik, ya, yang menarik, storytelling, janji kampanye seperti apa, ya kan, mimpi-mimpinya seperti apa, itu mau nggak mau kita mulai dari bawah, dari masyarakat kita tanpa mengenal lelah. Masyarakat harus kita sadarkan dampak-dampak dari money politik, dampak-dampak dari hal-hal yang tidak bagus. Kalau tidak bagus dalam jangka pendek, pasti jangka panjangnya juga tidak bagus, gitu. Tapi kalau masyarakat masih memilih yang kasih banyak, ya amplop itu menentukan, ya sudah. seperti ini hasilnya kayak hari ini. Nah ini menarik. Jadi ternyata fondasi dasar juga kembali lagi ke sebuah dasar, yaitu masyarakat, yaitu warga masyarakat, yaitu rakyat. Nah, dalam hal ini memang butuh sebuah edukasi, Mas Dewan. Nah, keberadaan masyarakat ini identik dengan sebuah ujung desa. Artinya memang komunitas terbanyak untuk masyarakat ini berada di pelosok-pelosok. Lah, mereka kadang memang nggak berpikir tentang hal itu, tapi ada sebuah tugas sebenarnya dari pemerintah kecil, namanya pemerintah desa. Nah ini Mas, terkait hal semacam itu untuk bagaimana mengedukasi yang dinamakan dengan pemberdayaan masyarakat. Sebenarnya harus bagaimana pemerintah desa itu, Mas? Ya, tidak hanya tanggung jawab desa ya, tapi seluruh elemen pemerintahan ya. Bahkan kalau misalnya ada seorang staf, misalnya staf dinas catatan sipil misalnya ya, terus hidup di masyarakat, dia juga punya kewajiban yang sama untuk mendidik masyarakat ya. Tapi lebih khusus terkait dengan pemerintahan desa, satu hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa adalah dia harus tahu sejarah desanya masing-masing. Banyak perangkat-perangkat desa atau kepala desa ya, itu yang tidak tahu sejarah desanya kayak apa. Sejarah desa bisa dijabarkan lagi tentang sejarah desa itu sendiri. Ya, sejarah desa contoh paling sederhana, misalnya ada satu desa itu terbentuk dari tanah perdikan misalnya. Nah, tanah yang membayar pajak di zaman kerajaan dan tanah perdikan itu memiliki kultur masyarakat yang berbeda. Ya. Kultur masyarakat yang berbeda. Tanah perdikan, ya tanah perdikan, desa-desa yang masuk ke dalam tanah perdikan itu masyarakatnya itu egaliter. Ya, egaliter itu artinya apa? Inisiatifnya tinggi, ya kan? Dengan tokoh-tokoh masyarakat hormat, tapi nggak gitu hormat juga, gitu. Nah itu masyarakat di tanah-tanah perdikan ya. Nah ini juga menjadi penting. Desa-desa di Kabupaten Semarang itu tidak bisa dikebiah-uyah. Ya. Tidak bisa dikebiah-uyah. Kalau misalnya ada satu desa yang ternyata desa itu di zaman kolonial Belanda atau zaman kerajaan, kok desa itu adalah desanya yang dianggap outlaw ya. Outlaw itu para penjahat ya. Oleh pemerintah kolonial zaman dulu ya, dianggap oleh penjahat ya kan. Oleh penjahat itu cirinya apa? Cirinya jarang PNS di situ. Ya, jarang ASN, jarang pegawai dan seterusnya. Di situ itu mesti zaman dulu kolonialnya itu yang dianggap sebagai pelarian-pelarian. Gitu loh. Lah, pemerintah desa atau perangkat desa atau kepala desa kalau paham itu tentunya dia terus kemudian paham cara untuk mengasuh ya kan, untuk memberdayakan. Oh, kalau masyarakat saya sejarahnya kayak gini dari dulu, yang harus saya lakukan tuh kayak gini. Kalau kemudian saya lakukan itu bertabrakan dengan identitas, dengan asal usul, ya itu program pembangunannya pasti terhambat. Masyarakatnya ribut, ya. Masyarakatnya menolak, ya kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya itu tadi pemerintah desa menjadi terasing jauh daripada warganya. Terakhir tentang pemerintah desa. Jadi memang harus paham betul sejarah ini, termasuk dengan kultur budayanya, masyarakatnya, dan geografisnya seperti itu ya Mas ya. Termasuk dengan bagaimana SDM yang ada di situ. Nah, satu hal lagi. Jadi ada pemerintah desa ini kan jelas-jelas punya tugas ya
yang namanya pemberdayaan masyarakat. Dan sebagaimana untuk melaksanakan tugas itu diberi bekal berupa dana desa. Nah, bagaimana Mas melihat dan menyikapi hal itu? Iya. Berbicara dana desa hari ini berbeda dengan berbicara dana desa 10 tahun yang lalu. Oke. Kalau kita berbicara dana desa 10 tahun yang lalu, itu kebijakan di level desa itu sangat tinggi. Yang dimaksud itu apa? Desa bisa secara kreatif mengalokasikan, oh ini dialokasikan untuk A, ini dialokasikan untuk B, untuk C, sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tapi kalau sekarang, itu banyak perintah dari pusat